Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini dengan saya Pendeta Rudolf Manuhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita dasarkan pada 1 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini kita beri judul 3 rahasia hidup berkualitas. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, mari berfirman kepada kami saat ini. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan kesulitan hidup adalah bagian hidup yang tidak bisa dihindari ketika Tuhan mengizinkannya hadir di dalam hidup kita. Tidak terkecuali kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ibaratnya bunga mawar yang indah dan harum itu selalu saja memiliki batang yang berduri tajam. Antara duri dan keindahan mawar, keduanya tak dapat dipisahkan. Demikianlah kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi saat ini melalui surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-20, Rasul Paulus memaparkan 3 rahasia hidup berkualitas di tengah tantangan dan kesulitan hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apa sajakah itu? Yang pertama, menerima dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Ini diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Beberapa hal yang membuat kita sulit menerima firman Tuhan adalah karena kita lebih sering melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu. Apalagi kalau kita tidak menyukai pelayan firman-Nya. Ada dendam pribadi dengan yang bersangkutan misalnya. Atau kita mungkin pernah disakiti oleh sang pelayan firman. Maka apapun yang disampaikan akan berlalu bagaikan angin. Selain itu, menganggap firman Tuhan yang disampaikan tidak seperti yang kita inginkan adalah salah satu tantangan. Misalnya, jika terdengar terlalu keras menegur kita, terasa bertentangan dengan hati kecil kita, maka kita cenderung menolaknya. Tetapi Paulus menyaksikan bahwa jemaat Tesalonika telah menerima firman Tuhan yang Paulus sampaikan selama ini sebagai firman Tuhan, bukan sekedar perkataan manusia. Itu berarti mereka telah berhasil memisahkan firman Tuhan yang disampaikan Paulus dengan pribadi Paulus sendiri sebagai pemberita firman. Mereka sangat menghargai firman Tuhan yang didengarkan, lalu bertumbuh oleh firman Tuhan itu. Jemaat Tesalonika membiarkan firman Tuhan itu hidup dan bekerja di dalam hati mereka, dan sekaligus mengubah hidup mereka menjadi baru. Rahasia yang kedua adalah tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ini terdapat dalam ayatnya yang ke-14 bagian A. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Memang saudaraku, percaya dan hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup akan menjadi mulus tanpa tantangan dan kesulitan. Ini pun dialami oleh jemaat Tesalonika. Tetapi Paulus mengakui ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Berarti jemaat Tesalonika bukan saja tampil sebagai pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman yang setia.
kendati sedang menghadapi atau mengalami penderitaan yang amat berat. Mengapa demikian, saudaraku? Karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memilih mereka. Ini dikatakan Paulus dalam pasal 1 ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dengan demikian, cara hidup jemaat Tesalonika telah menjadi bukti keterpilihan mereka oleh Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup ini, kita pun terpanggil untuk membuktikan keterpilihan kita. Terkadang Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja mengizinkan kesulitan dan tantangan hidup itu sebagai batu ujian iman kita terhadap kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Karena itu tetaplah setia dan taat walaupun kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Rahasia yang ketiga adalah mereka sabar dalam penderitaan. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14b hingga ayatnya yang ke-20. Jemaat Tesalonika sadar bahwa penderitaan hidup mereka adalah konsekuensi terhadap iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dengan adanya upaya penolakan terhadap penginjilan Paulus dari orang-orang Yahudi sendiri, itu berdampak pula pada jemaat Tesalonika yang justru menerima Injil yang diberitakan Paulus. Karena itu, kesabaran mereka menjadi catatan penting bagi kita dalam menjalani hidup di kekinian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari 3 rahasia iman jemaat Tesalonika ini. Kristus telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Dia tetap setia dan taat kepada Bapanya, walaupun pada akhirnya dia harus disalibkan. Percayalah saudaraku, kemenangan Tuhan Yesus juga telah menjadi kemenangan kita yang tetap mau hidup memulihkan Tuhan apapun yang sedang kita alami. Janganlah biarkan kemenangan itu lenyap. Setia dan taatlah sampai akhir. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan saudara dan menjadi berkat bagi kehidupan saudara sekalian. Sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan yang berikut melalui kanal Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.